Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama, kita dipersatukan dalam firman Tuhan. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, marilah sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita, mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, hari Kamis tanggal 3 Juli 2021, yang tertulis di Ibrani 6 ayat 11. Demikianlah bunyinya. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhir. Demikianlah firman Tuhan renungan kita hari ini. Terima kasih. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang Rasul Paulus katakan yang akan tetap di dunia ini. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah pengharapan, yang ketiga adalah kasih. Dalam nats kita hari ini, titik berangkat kita untuk memikirkan bagaimana kita merenungkan ini dalam hari ini adalah menyangkut tentang pengharapan. Pengharapan menjadi hal yang paling penting bagi manusia. Mungkinkah seseorang melakukan pekerjaannya tanpa memiliki harapan di masa depan? Karena harapan itulah manusia melahirkan prinsip-prinsip dalam hidupnya. Sehingga karena prinsip itulah banyak sekali orang harus bersusah payah untuk mendapatkan itu. Dan prinsip itu menjaga dia sebagaimana ia berharap. Dalam prinsip itulah saudara, nas kita hari ini mengingatkan kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang menunjukkan kesungguhan yang sama, menjadikan pengharapan itu menjadi satu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Apa pengharapan kita di dunia ini? Jika saudara hanya berharap mempercayai Tuhan Yesus di dunia ini, sebenarnya itu adalah suatu kehidupan atau kemalangan yang masif. Kita berharap di dunia ini bukan hanya mengharapkan apa yang dunia ini berikan kepada kita, tetapi pengharapan yang lebih tinggi, yaitu kehidupan yang kekal. Jika kita sudah memiliki pengharapan yang benar, maka pengharapan itu akan menuntun kita untuk menggumuli hal-hal yang terjadi di dunia ini. Semakin kita berharap kepada Kristus, maka itu ingin menunjukkan bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita untuk memberikan kita instruksi yang benar, sehingga pengharapan itu menjadi kesungguhan yang benar-benar membuat sebuah terang dalam diri kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Jika seorang tidak memiliki pengharapan, maka dia akan sering sekali melakukan tindakan yang sangat anarkis, tindakan yang dapat melukai diri, atau yang sering terjadi karena tidak dapat memikirkan tentang kebahagiaannya, memikirkan masa depannya, sampai harus membunuh dirinya sendiri. Pengharapan menjadi hal yang penting. Saudara bisa berputus akal, tetapi jangan pernah berputus asa. Orang yang berputus asa adalah orang yang tidak memiliki pengharapan lagi. Tuhan telah mengangkat keputusasaan manusia itu karena dosa telah membelenggu setiap orang sehingga terhalang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus telah menyembuhkan itu, telah meluputkan itu dari setiap orang yang mengimani dan percaya kepada dirinya. Sehingga saudara, peganglah pengharapan saudara kepada Yesus Kristus. Itulah kekayaan yang tertinggi, yang melebihi apapun. Sehingga kemuliaannya akan nyata di masa depan, karena saudara juga akan mendapatkan itu dalam surga kelak. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk berpegang teguh pada pengharapan kami kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dunia ini tidak mampu memporak-porandakan iman kami, percaya kami, harapan kami, dan hati kami. Sehingga dalam segala hal
kami hanya meneladani bagaimana anakmu telah hidup dan bagaimana Kristus telah mati. Ampunkan kami Tuhan akan kekurangan kami, dan terimalah doa kami dalam Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.